Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini Kang Guru akan sedikit bereksperimen kecil-kecilan, yakni ini adalah sanpolak yang biasa digunakan pada kayu dan besi dan ingin dicoba dicampur dengan ini lem pengeras terbuat dari styrofoam dan campuran thinner ya. Gimana efektivitasnya, apakah bisa bertambah atau malah berkurang? Oke, saudara-saudara sekalian, kita coba aduk, kita kocek. Ini adalah tempus sanpolak yang terbukti unggul untuk melapis sebagai fungsi pelamir untuk kayu maupun besi. Penggunaannya cocok dan unggul sekali. Nah, apakah ketika dicampur dengan lem buatan kita, buatan saya sendiri, yaitu terbuat dari styrofoam dan campuran thinner, bertambah efektivitasnya atau malah berkurang? Saya ingin buktikan pada eksperimen kali ini. Nah, setelah kita kocek, lalu disediakan ada 2 wadah ya. Nah, sebelum dituangkan, kocek dahulu dengan merata agar tercampur, terutama ada minyak-minyak yang terdapat di permukaan sanpolak. Lalu kita tuangkan ke wadah yang pertama, dan mari kita coba tuangkan kembali. Ini adalah larutan styrofoam dicampur thinner. Nah, setelah dicampur dengan lem, maka yang terjadi berubah warna dan berubah, yang tadinya kental sekarang menjadi encer ya. Dan tentu semakin banyak karena dicampur dengan lem ya. Nah, kita kocek terus ya. Lalu kita coba tuangkan lagi lem ini supaya jumlahnya lebih banyak daripada dempul sanpolak sendiri. Saya ingin coba buktikan keampuhan lemnya sekarang. Apakah bisa mempengaruhi sanpolak atau tidak ya. Nah, kita sekarang campur kembali dengan lem biar lebih banyak lemnya. Kita kocek lagi sampai merata benar, supaya dalam pembuktian ini benar-benar kita mendapatkan hasil dan manfaat. Lalu sekarang kita campurkan dengan hardener, yakni pengeras bawaan dari sanpolak itu sendiri, dan kita pergunakan 3 tetes saja. Kita uji coba apakah pengeras ini juga masih bisa berfungsi efektif seperti halnya sebelum dicampur dengan lem. Nah, sekarang sudah dicampur dengan lem, seperti apa hasilnya ya. Mari kita kocek ya, kita kocek dengan merata. Apakah bisa mengeras enggak larutan campuran ini, yakni campuran sanpolak dempul dan campuran lem yang terbuat dari styrofoam yang dilarutkan dengan thinner ya. Jika Anda yang baru mengetahui dan ingin mencoba membuat lem, Anda bisa mempraktekkan dan bisa melihat tayangan video saya sebelumnya. Nah, ini saudara-saudara sudah selesai dicampurkan dan terlihat campurannya masih bersifat kuning ya. Jadi warnanya masih kuning walaupun hanya 3 tetes, artinya pengaruh dari hardener ini
secara dari sudut warna ini masih bagus ya. Nah, lalu kita buktikan dari sudut apakah hardener ini bisa berfungsi sebagai pengeras ketika dempul dicampurkan dengan lem ya. Mari kita coba pada media kayu, yaitu ada huruf A ini. Kita oles-oles ya. Nah, ini pengolesannya cukup merepotkan juga karena terlalu encer ya. Tidak seperti halnya dempul yang biasa kita pakai langsung dari sanpolak. Nah, itu cepat kering. Kalau ini kayaknya masih encer seperti ini ya. Belum ada perubahan. Nah, setelah dicampur dan dipergunakan ya, memang jadi banyak ya dempulnya. Ini bisa dimanfaatkan pada media yang lebih luas dan lebih banyak lagi dibanding dengan sanpolak biasa. Jadi untuk pengiritan memang lebih ekonomis nih ketika dicampur. Tetapi dari segi pengeringannya ini terus terang harus kita jemur di terik matahari ya. Kita buktikan nanti berapa lama nih proses pengeringannya. Apakah setelah dijemur juga tidak bisa kering ya, kita coba buktikan ya pada video saya ini, dan jangan Anda skip. Ya, proses pendempulan pada huruf A yaitu sanpolak dicampur dengan lem styrofoam sudah selesai ya. Kita biarkan dan kita beralih ke penggunaan sanpolak langsung tanpa ada campuran lem. Ya, ini ada huruf D. Kita coba tuangkan pada media kayu huruf D ini ya. Seperti apa hasilnya dan kita bandingkan. Kita aduk secara merata ya antara dempul sanpolak dengan hardener. Kita coba aduk secara merata supaya warnanya benar-benar menjadi kuning. Jangan sampai ada bagian dempul yang masih putih warnanya. Jadi harus betul-betul tercampur menjadi warna kuning, tapi jangan terlalu kuning tua ya, itu terlalu kebanyakan pengerasnya, bukan tidak bagus ya, terlalu keras nantinya. Jadi secukupnya aja, jangan terlalu kurang. Nanti kalau terlalu kurang warnanya seperti kecoklat-coklatan, itu masih kurang pengerasnya. Nah, ini adalah penempelannya seperti ini ya. Kita akan coba bandingkan dan bagaimana hasil yang diperoleh dari perbandingan ini. Nah, sekarang sudah selesai didempul, lalu kita amplas keduanya ya. Dimulai dari dempul yang dicampur dengan lem tadi. Nah, ini sedang mengamplas ya. Sebelum diamplas
ternyata pengeringannya itu diterik matahari sampai mengering, yaitu 3 jam lamanya. Setelah 3 jam sudah bisa diamplas seperti ini. Sedangkan keunggulan Sanpolak tanpa lem ya cepat kering ya, dalam hitungan 2-3 menit mengering tanpa harus dijemur juga sudah kering ya. Itu saja kelemahan dan kekurangannya. Sedangkan kelebihannya ketika dicampur ya lebih ekonomis, lebih banyak, bisa dimanfaatkan pada bidang yang lebih luas. Kemudian dari sudut kekuatannya tentu Kang Guru belum bisa membuktikan karena butuh waktu untuk eksperimen berikutnya dalam hal kekuatan mana yang lebih kuat. Untuk itu mohon maaf jika video ini masih sangat sederhana, eksperimen kecil yang jangan sampai merugikan pada semua pihak. Ini hanya sekedar eksperimen kecil dari sudut apakah penggunaan lem dicampur dengan Sanpolak ini akan lebih ekonomis atau tidak. Terserah kepada saudara-saudara saja yang memutuskan ya. Dan Kang Guru akan coba buktikan dari sudut kualitas ketika kedua dempul ini disemprot ya dengan sap. Ya, durasi terlalu lama, kita semprot saja. Nah, penyemprotannya seperti ini. Ini sedang disemprot dengan pilok pada bidang yang didempul dengan dempul Sanpolak dicampur dengan lem. Maka hasilnya terlihat mengkilap ya, seperti ini. Hasilnya memang mengkilap ya, dan seperti ini hasilnya, luar biasa ya, bagus, mengkilap dan ternyata bisa menempel. Lalu kita semprot pada huruf D yang murni merupakan lapisan Sanpolak dengan hardenernya. Kita perhatikan penyemprotannya seperti ini, dan hasilnya juga sungguh luar biasa ya. Hasilnya mengkilap. Ini menggunakan cat dengan warna gold kuning. Nah, secara perbandingan memang yang dicampur dengan larutan lem stereofoam itu terlihat lebih mengkilap ya jika dibandingkan yang tanpa campuran. Nah, untuk perbandingan dan eksperimen kecil-kecilan, Kang Guru ucapkan terima kasih Anda telah menonton, dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ditutup saja dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.